Mari kita dengarkan hadis yang keenam dari Arba'in Imam Nawawi dari hadisnya Imam Muslim rahimahullah. Silakan Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah taala. Al-hadits as-sadis an Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram ar-ra'i yar'a hawla al-hima yushiku ay yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin himan ala wa inna himallahi maharimu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al-jasadu kullu wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu ala wa hiya al-qalbu rawahu al-Bukhari wa Muslim. Baik. Mari kita artikan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas. Wa innal harama, dan sesungguhnya yang haram itu bayyinun, jelas. Wa bainahuma, dan di antara keduanya umurun, urusan-urusan mushtabihatun yang bersifat syubhat. La ya'lamuhunna, yang tidak diketahuinya kathirum minan nasi, oleh kebanyakan manusia. Famanittaqa syubuhati, barang siapa yang takut kepada hal-hal yang syubhat, faqad istabra'a, maka dia sudah terlepas atau sudah menjaga kehormatan, lidinihi, untuk agamanya, wa irdihi, dan kehormatannya, sudah terlepas untuk menjaga agama dan kehormatannya. Waman waqa'a, barang siapa yang jatuh fi syubuhati, di dalam hal-hal yang syubhat, waqa'a fil harami, maka telah jatuh dalam hal yang haram. Karra'i, seperti seorang penggembala, yar'a, yang menggembalakan atau yang menggembala, haulal hima, di sekitar tanah yang dijaga. Yushiku, yang hampir saja, ayarta'a, dia menggembala, dia mengambil makanan gembalaannya, fihi, di dalamnya. Ala, ketahuilah, wa inna likulli malikin hima. Ala, ketahuilah, wa inna, dan sesungguhnya, likulli malikin, untuk setiap raja, hima, ada tanah yang dijaga, tanah yang milik. Ala, ketahuilah pula, wa inna, dan sesungguhnya, himallahi, penjagaan Allah, hal-hal yang dijaga oleh Allah, maharimuhu, yang telah diharamkannya. Ala, ketahuilah, wa inna, dan sesungguhnya, fil jasadi, pada jasad itu, mudghatan, ada sebongkah daging. Idza salahat, boleh dibaca idza saluhat, apabila dia menjadi baik, daging tersebut, saluhal jasadu kulluhu, seluruh jasad, saluha, jasadu, seluruh jasad, menjadi jasad tersebut menjadi baik, kulluhu, seluruhnya. Wa idza fasadat, dan apabila daging itu rusak,
fasadal jasadu, tubuh menjadi rusak, kulluhu, seluruhnya juga. Ala, ketahuilah, wahiyal qalbu, dan dialah hati. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini berasal dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Ini salah seorang sahabat periwayat hadis yang kemudian pernah menjadi gubernur di wilayah Syam dan juga Kufah Irak pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu pada saat Muawiyah bin Abi Sufyan mengalihkan kepemimpinan atau kekhalifahannya kepada anaknya yang bernama Yazid bin Muawiyah, Nu'man bin Bashir tidak berbaiat. Beliau mengikuti langkah dari Abdullah bin Zubair yang tidak membaiat Yazid. Akibatnya orang-orang yang saat itu berada di wilayah Hims itu ada di wilayah Syam, itu membunuh beliau karena mereka pro kepada Yazid. Sedangkan beliau sama sikapnya seperti Abdullah bin Zubair karena mengikuti Abdullah bin Zubair. Jadi beliau meninggal dan syahid karena dibunuh. Itu terkait dengan Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir, itu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis ini bercerita tentang hal yang sangat penting dalam urusan agama. Kenapa penting? Karena di dalam hadis ini dengan jelas sekali disebutkan terkait dengan pembagian urusan agama. Jadi urusan agama itu dibagi menjadi 3. Yang satu yang haram, yang kedua yang halal, yang ketiga yang syubhat. Syubhat. Nah, sekarang kita bicarakan satu persatu. Innal halala bayyinun. Hadis ini didengar langsung oleh An-Nu'man bin Bashir dari Rasulullah. Rasulullah mengucapkan dan Nu'man mendengarkan langsung. Jadi hadis ini bersifat hadis qauli namanya. Hadis qauli, hadis perkataan Nabi. Nanti ada namanya hadis fi'li, hadis perbuatan, seperti Rasulullah melakukan sholat, lalu para sahabat bercerita bagaimana cara Rasulullah sholat, itu hadis fi'li. Ada lagi namanya hadis takriri. Hadis takriri itu hadis suatu perbuatan yang dilakukan oleh sahabat yang Nabi tidak melakukannya tapi juga tidak mencegahnya. Beliau memilih untuk diam. Itu namanya hadis takriri. Seperti makan Khalid bin Walid yang memakan kadrun. Tahu kadrun? Kadal gurun. Nabi tidak mau makan. Sedangkan Khalid bin Walid makan dengan sangat lahap. Tapi Rasulullah lihat saja, beliau mengatakan tidak makan, tapi juga tidak dilarang. Maka kadal gurun hukumnya halal. Saat kalau kadal Depok beda cerita. Nah itu ya, kadal gurun tuh dia nggak besar-besar, segini dia, segini dia, kecil. Kalau kadal kita ada yang semeja ini, ya, dan dia di 2 alam lagi kan. Nah, dia bisa di air, bisa juga di darat. Kalau di sana itu nggak di air karena padang pasir, jadi di darat saja, maka nggak hidup di 2 alam, makanya boleh. Nah, itu ditetapkan dengan hadis takriri. Adapun hadis ke-6 ini merupakan hadis qauli, hadis perkataan Nabi. Apa kata Nabi? Innal halala bayyin, sesungguhnya yang halal itu jelas. Apa ini maksud halal? Halal itu adalah sesuatu yang di dalamnya tidak ada sifat-sifat yang diharamkan oleh syariat. Yang halal itu adalah tidak adanya larangan pada sifat-sifat tersebut sehingga kemudian itu tidak bisa dilakukan. Itu disebut halal. Tidak adanya pada sifat larangan-larangan yang menjurus kepada yang haram. Nah, itu disebut dengan halal.
Saya minum air putih ini haram atau halal? Halal. Kenapa halal? Karena tidak ada pada sifat air ini hal-hal yang menyebabkannya diharamkan. Minuman keras halal apa haram? Kenapa? Karena pada sifatnya ada hal-hal yang diharamkan. Apa sifat yang diharamkan pada khamar misalkan? Mabuk. Air putih ini tidak ada unsur mabuk, berarti sifat mabuknya tidak ada dan menjadikan semua hal pada air ini tidak kemudian disebut haram karena tidak ada sifat yang menyebabkannya menjurus kepada yang haram. Nah, itu terkait dengan halal dan haram. Dalam bahasa sederhana, yang halal itu karena tidak memiliki kemudaratan dari sisi pandangan syariat. Itu makna lainnya. Jadi satu ya, tidak ada sifat keharaman di dalam sifat-sifatnya. Itu halal. Atau tidak terkandung kemudaratan dari sudut pandang syariat. Yang haram karena pada sifat-sifatnya ada hal-hal yang diharamkan atau memiliki unsur kemudaratan dari sisi syariat. Nah, itu cara membedakan halal dan haram. Pertanyaannya, halal itu hukumnya apa? Haram itu hukumnya apa? Karena halal haram itu sifat untuk hukum. Halal itu bisa saja dia wajib. Yang halal itu bisa juga sunnah, bisa juga makruh, bisa juga mubah. Nah, ulangi ya. Halal itu kalau kita lihat dari hukum taklifi, kan ada 5 hukum taklifi kan? Bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa mubah. Pada makanan misalkan hukum dasarnya adalah mubah. Hukum dasarnya adalah mubah. Kenapa hukum dasarnya adalah mubah? Karena semua makanan itu bisa dimakan. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Ketika dalil mengharamkan, maka dia menjadi haram. Maka halal itu ada 4 unsur, 4 hukum. Sedangkan haram hukumnya cuma satu. Makanya disebut haram. Tidak diganti kalimatnya. Haram hukumnya haram. Halal hukumnya 4. Salat itu halal apa bukan? Apa haram? Halal. Tapi dia wajib. Ya kan? Bersedekah itu halal apa haram? Halal, dia sunnah. Bagi orang yang berpendapat rokok itu makruh, halal apa haram? Kencang itu suaranya. Halal. Makan minum seperti biasa, itu hukumnya halal apa haram? Halal, karena dia mubah. Jadi pada halal itu ada 4 hukum, pada haram hanya ada 1 hukum. Jadi kalau disebut, saat ini saya baca usul fikih, katanya hukum taklifi 5. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan ada halal dan haram. Itu halal itu di mana letaknya? Haram ada tuh jelas tuh kelihatan. Wajib, sunnah, haram, makruh. Ada itu haram. Halalnya dari mana? Di mana munculnya? Kita katakan pada hukum yang haram itu hanya disebut tidak diubah namanya karena dia mengandung satu hukum. Sedangkan yang halal tidak boleh disebut wajib karena nanti ada hukum lain yang halal itu. Mubah itu bukan wajib. Maka disebut halal karena dia mengandung 4 hukum. Bisa paham ya? Sehingga kemudian kelima hukum taklifi itu ketika disebut halal haram sudah mencakup di dalamnya. Mudah memahaminya? Mudah ya? Kembali ke cerita halal dan haram. Apa itu halal dalam sisi hukum? Ada 2 pendapat penting bagaimana menandakan sesuatu itu bisa hukum. Bisa dikatakan halal. Saya kalau ingin mengatakan air kopi majelis ini halal, itu ada cara untuk melihatnya dari sisi agama. Hanya saja pandangan ini kemudian berbeda antara Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi.
Kalau Imam Syafi'i mengatakan begini, sesuatu itu baru disebut halal kalau tidak ada dalil yang mengharamkannya. Itu kata Imam Syafi'i itu begitu. Saya ulangi ya. Sesuatu disebut halal karena tidak ada yang mengharamkannya. Jadi air putih ini halal atau haram? Kalau kita lihat dari perspektif pandangan Imam Syafi'i, kita tanya ada nggak dalil yang mengharamkan air putih ini? Kalau nggak ditemukan yang mengharamkannya, berarti dia halal. Minuman keras ada nggak dalil yang mengharamkannya? Berarti dia tidak halal. Itu menurut Imam Syafi'i. Tapi kata Imam Hanafi bukan begitu. Sesuatu disebut halal apabila ada dalil yang menunjukkan kalau itu halal. Beda kan? Beda kan? Kalau Imam Syafi'i nggak mesti harus ada dalil yang menunjukkannya halal. Asal tidak ada dalil yang mengharamkan, dia jadi halal. Tapi kalau Imam Hanafi tidak cukup hanya karena ada dalil yang mengharamkan, tapi harus ada dalil yang menunjukkan bahwa dia halal. Kalau disebut ini air ini halal, mana dalilnya? Harus ada dalilnya menunjukkan kehalalannya. Oh, ada dalilnya. Wa kulu washrabu. Ya kan gitu kan? Misalkan kalimat itu dalam Al-Qur'an kan banyak kan? Makan dan minumlah. Nah, sekarang minum itu pada air, pada sifat air yang tidak najis, ya kan? Tidak memiliki kotoran, tidak ada unsur sifat-sifat yang diharamkan, maka itu sudah ditunjukkan oleh kulu washrabu kata Imam Hanafi. Maka air ini ada dalilnya, maka dia menjadi halal. Beda kan cara melihatnya? Nah, walaupun hasilnya sama, Imam Syafi'i mengatakan ini halal, Imam Hanafi mengatakan halal, tapi cara melihatnya berbeda. Kalau Imam Syafi'i melihatnya asal tidak ada dalil yang mengharamkan, dia jadi halal. Kalau Imam Hanafi tidak cukup, selama ada dalil yang menunjukkan dia halal baru halal. Tapi kalau tidak ada dalil yang mengatakan ini halal, berarti ini haram. Nggak mesti harus ada dalil pengharamannya. Nah, letak perbedaannya di mana? Ada nanti hukum yang tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil pengharaman, tidak ada juga dalil penghalalan. Keduanya nggak ada. Karena Imam Syafi'i mengatakan ada dalil yang menunjukkan kehalalan. Oh, dalil yang tidak mengharamkan. Sedangkan Imam Hanafi mengatakan harus ada dalil yang menunjukkan kehalalan. Sekarang ada dalil yang menunjukkan kehalalan tidak ada, yang mengharamkannya juga tidak ada. Yang dalam bahasa lain disebut al-maskutu anhu. Sesuatu yang oleh agama itu didiamkan. Didiamkan. Ya kan? Apa konsekuensinya pada hukum yang didiamkan? Kalau menggunakan istilahnya Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Hanafi, maka konsekuensi hukumnya jadi berbeda. Jadi berbeda. Mana konsekuensinya? Kalau Imam Syafi'i mengatakan sesuatu yang halal baru disebut halal kalau tidak ada dalil yang mengharamkan. Karena ini tidak ada dalil yang menghalalkan, tidak ada dalil yang mengharamkan juga tidak ada dalil, maka berpaling kepada pandangan Imam Syafi'i, maka sesuatu yang tidak ada dalil halal haramnya dianggap halal. Itu mazhab Syafi'i itu. Tapi dalam mazhab Hanafi itu jadi haram. Kenapa? Karena mazhab Hanafi mengharuskan sesuatu halal itu ada dalil yang menghalalkannya. Karena tidak ada dalil yang menghalalkan, walaupun juga tidak ada dalil yang mengharamkan, maka tetap haram. Karena sesuatu halal harus ada dalil yang menunjukkan kehalalannya. Itu dalam mazhab Hanafi. Mana contohnya? Contohnya misalkan air yang yang disebut dengan an-nabid. Air an-nabid itu air yang belum sampai menjadi khamar. Fermentasi ya, dia difermentasi tapi belum sampai jadi khamar, masih dalam proses. Nah, belum sampai memabukkan, tapi sudah mengarah ke sana. Sesuatu yang sudah mengarah ke mabuk, ini kan hukumnya nggak ada yang jelas nih, ya kan? Karena di antara halal dan haram. Kalau pakai kaidah Imam Syafi'i tadi, itu menjadi. Tapi kalau pakai kaidah Imam Hanafi, haram. Tapi keduanya sepakat bahwa meninggalkannya lebih baik.
Itu cara melihatnya. Paham ya? Mana contoh lagi? Nah, sebentar. Kita mau bagi dulu nanti sampai jelas supaya nanti mudah memberi contoh. Supaya nggak kebingungan. Kita baca dulu. Innal halala bayyin. Sesungguhnya yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyin. Dan sesungguhnya yang haram itu juga jelas. Jelas. Wa bainahuma, dan di antara keduanya umurun mustabihatun, urusan-urusan yang syubhat. Apa itu syubhat? Syubhat itu di kalangan para ulama ada perbedaan pandangan dalam menjelaskannya. Sebagian ulama itu mengatakan yang disebut syubhat itu kondisi pada sesuatu masalah yang tidak ada hukumnya. Tidak ada dalilnya. Ini tidak diketahui halal atau haram. Karena tidak ada dalilnya. Itu disebut syubhat. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud syubhat bercampurnya yang halal dengan yang haram. Contoh. Bercampurnya yang halal dengan yang haram. Kita punya harta, sudah sampai wajib mengeluarkan zakat. Tapi zakatnya belum kita keluarkan. Ya kan? Zakatnya belum kita keluarkan. Pertanyaannya kemudian menjadi sederhana. Bolehkah harta saya itu saya makan? Nah itu jadi masalah. Karena yang jadi bagian dari orang miskin kan 2,5%. Tapi hartanya masih berkumpul di situ kan? Betul kan? Hartanya masih berkumpul antara yang haram dengan yang halal. Sehingga ada orang kemudian, para ulama mengatakan, jika ada harta, kita punya harta, ada yang halal dan yang haram. Kalau yang haramnya sedikit, maka itu boleh dimanfaatkan, harta tersebut. Kenapa? Karena selama hartanya tidak habis, yang haramnya masih bisa kita sisakan, tidak kita gunakan. Tapi kalau banyak yang haram daripada yang halal, maka tidak boleh digunakan harta tersebut. Ada yang menggunakan pola begitu. Nah, syubhat itu karena dalam kondisi yang seperti ini, karena bercampurnya yang halal dengan yang haram ini dicampur nih. Nah, ada yang menjelaskan maknanya begitu. Nah, sampai di sini ada dua makna syubhat. Satu, pada hukum yang belum ada kejelasan, pada masalah yang belum ada kejelasan hukumnya. Ini halal apa haram? Nggak diketahui sama-sama. Yang kedua, bercampurnya halal dengan haram. Dicampur nih, seperti harta tadi itu, mencampur. Masih bisa nggak dimanfaatkan? Nah, sehingga kemudian dengan dua pandangan ini terjadilah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah kemudian harta urusan-urusan syubhat itu halal apa haram? Ada di antara mereka mengatakan bahwa syubhat itu hukumnya haram. Tidak boleh digunakan, tidak boleh dilakukan. Yang syubhat itu haram hukumnya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa syubhat itu hukumnya halal selama adanya ketentuan dan keyakinan bahwa meninggalkannya itu lebih baik. Nah, itu dia. Soalnya ya, ada yang mengatakan hukumnya haram syubhat. Kalau disebut haram berarti tidak boleh dikerjakan. Yang kedua, ada yang mengatakan halal. Dengan catatan jika meninggalkannya lebih baik. Kenapa lebih baik? Di dalam hukum agama dari urusan masalah akhlak, tasawuf itu ada yang namanya wara. Pernah dengar kata wara? Ini orang yang sangat wara nih. Mereka wara itu artinya orang yang terus-menerus menghindarkan diri dari maksiat, dari kejahatan. Bagian hukum dari yang wara itu adalah orang yang sangat berhati-hati melakukan sesuatu, jangan sampai dia terjerumus kepada yang haram, meskipun yang dia hati-hati itu masih bab yang halal. Seperti kata Abu Bakar, tarakna arba'ina baban
litarki minal halal litarki babin wahidin minal haram. Kami tinggalkan 40 bab yang halal supaya tidak terjatuh ke dalam satu bab yang haram. Itu namanya wara'. Pada tingkatan yang paling tinggi, dia tidak lagi melakukan maksiat. Kalaupun terjadi maksiat itu bukan karena kesengajaan, karena ketidaksengajaan. Sesuatu yang di luar kontrolnya, karena dia manusia kan ada yang kontrol. Tapi dia tidak lagi punya keinginan untuk melakukan maksiat. Itu wara' namanya. Orang yang sudah wara' maka menjadi muttaqin. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, wallahu yuhibbul muttaqin. Gitu-gitu kan? Itu orang muttaqin, itu orang wara'. Maka kata para ulama, kenapa orang yang menghalalkan syubhat pun mengatakan meninggalkannya lebih baik? Karena bisa mencapai hukum wara' tadi itu. Kalau meninggalkan yang syubhat, maka hukumnya wara' tercapai. Bisa dipahami? Nah, itu dua pendapat terkait dengan syubhat. Satu hukumnya haram, yang satu halal. Lalu muncul kelompok ketiga dari kalangan para ulama yang memperjelas pembagian syubhat secara lebih terperinci. Mereka menjelaskannya lebih terperinci. Jadi kalau yang tadi langsung kepada hukumnya, yang mengatakan haram dan yang mengatakan halal. Kalau yang ini mereka lebih membaginya secara jelas. 3 pembagiannya. Yang pertama, bagian syubhat yang pertama, sesuatu yang memiliki hukum haram, cuma dia tidak tahu apakah keharamannya telah hilang atau tidak. Yang pertama. 1. Suatu urusan yang haram, tetapi diragukan atau tidak diketahui secara pasti apakah hal keharaman tersebut telah hilang ataupun tidak. Mana contohnya? Terkait dengan harta zakat tadi itu. Harta zakat. Seseorang yang apabila memakan dari hartanya sebelum mengeluarkan zakat. Karena zakat itu kan harta yang haram dimakan. Karena itu haram yang wajib diberikan kepada fakir miskin dan seterusnya. Ya kan? Fakir miskin dan seterusnya. Tapi orang tersebut memakannya. Oke? Apa hukumnya? Nah, berdasarkan pembagian ini, dipandang bahwa orang yang memakan harta yang belum diberikan zakat, dia masih tersisa hukum asal, yaitu hukum haram. Sampai dia bisa memastikan bahwa zakatnya sudah ditunaikan. Kalau dia belum memastikan zakatnya atau dia ragu. Kalau dia ragu, ini contoh bisa ragu gini. Ini saya udah zakat apa belum ya? Kan ada orang yang ragu begitu kan? Kita sholat aja yang 5 kali sehari aja kadang-kadang ragu nih, tuh udah nggak belum ya? Apalagi zakat yang kadang-kadang cuma setahun sekali kan? Lupa dia, ini sudah apa belum? Sudah apa belum? Nah sekarang pertanyaannya, bisa nggak makan harta itu? Kata ulama yang membagi 3 bagian syubhat, kalau dia ragu zakatnya sudah dikeluarkan atau belum, masih menggunakan hukum asal, yaitu haram. Jadi caranya apa? Segera pisahkan hartanya untuk dizakatkan, baru dia boleh makan. Nah itu dia. Karena masih hukum haram. Yang kedua, suatu urusan yang halal. Suatu urusan yang halal, tapi ada keraguan apakah ada unsur haram di dalamnya. Kalau tadi, suatu urusan yang haram, tapi ada keraguan apakah haramnya sudah hilang atau tidak. Kalau sekarang sesuatu yang halal, tapi ada keraguan apakah masih halal ataukah tidak. Nah, kira-kira begitu. Ya. Mana contohnya? Seorang suami yang menikah secara syar'i lalu kemudian ragu istrinya sudah pernah dicerai apa tidak. Lalu mikir dia, kayaknya saya pernah mengungkapkan kata cerai sama istri. Tapi ragu, pernah nggak ya? Pernah nggak ya? Ada kan? Nah, itu hukum syubhat itu. Itu syubhat namanya. Hukum seperti itu yang ragu-ragu, kata ulama, jika dia benar-benar tidak bisa memastikan apakah dia benar-benar telah menceraikan istrinya, maka berlaku hukum asal, yaitu halal. Masih halal itu istrinya. Karena kenapa? Dia nikah syar'i. Mentalak menjadi haram kan? Tapi talak ini dia ragu, pernah diucapkan atau tidak. Maka dalam kondisi seperti itu, nikahnya masih
sah. Tapi kan jangan coba main-main ragu, kayaknya ragu-ragu tapi main-main. Nah, itu tidak syubhat lagi itu. Artinya syubhat sudah menceraikannya atau tidak itu benar-benar ragu. Benar-benar nggak tahu, lupa, 100% lupa, nggak bisa dipastikan. Nah, itu kembali kepada hukum hukum halal, hukum asal. Udah 2, ya. Yang ketiga, seseorang yang kemudian mendapati suatu masalah tidak tahu ini halal apa haram. Kalau yang 2 tadi kan sudah diketahui, yang satu haram, yang satu halal kan. Kalau ini ada satu masalah, dia nggak tahu halal apa haram nih masalahnya. Benar-benar nggak tahu. Bagaimana? Ada satu kisah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya itu mendapati kurma yang jatuh di rumahnya. Lalu ketika Nabi mendapati kurma itu, lalu beliau berkata, "Laula akhsha an takuna min tamris sadaqah la akaltuha," kata Nabi. Kalau sekiranya aku tidak takut bahwa ini kurma merupakan kurma sedekah, aku pasti akan memakannya. Karena Nabi kan nggak boleh makan dari sedekah. Kita boleh, jangan nanti dipraktek ya, karena ini hukum khusus. Tapi prinsipnya bisa diambil. Kenapa Nabi nggak memakan kurma tadi? Karena beliau tidak tahu ini punya sedekah atau bukan. Kan nggak tahu itu halal apa haram. Ya kan? Apa yang dilakukan Nabi? Nabi lebih cenderung untuk meninggalkannya. Nabi tidak memakannya. Maka pada hukum yang ketiga dari syubhat ini yang benar-benar tidak diketahui halal haramnya, maka harus ditinggalkan. Karena itu lebih selamat. Kenapa lebih selamat? Karena ada kaidah darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan kemudaratan itu lebih baik daripada mencapai kemaslahatan. Harus didahulukan. Memakan yang tidak punya hukum apakah halal haram, kalau halal sih oke. Bagaimana kalau haram? Ada mudarat kan? Kalau tidak memakannya ada kemaslahatan juga. Oh, saya butuh makan itu karena enak, ada kemaslahatan juga. Maka menghilangkan kemudaratan harus lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan. Maka meninggalkannya lebih baik. Maka atas dasar itu, jika ada satu masalah, ini kalian ketemu satu masalah ini. Ini halal apa haram ya? Halal apa haram? Tanya dulu sama orang yang paham. Kalau belum paham, jangan lakukan. Itu cara tuh. Mana contohnya? Ustaz, ini ada teman saya ngasih duit. Saya tahu dia ini maling. Dia kasih duit ke saya. Saya nggak tahu nih duitnya duit halal apa haram. Apa jangan-jangan dari duit maling dia. Tapi dia juga kerja. Misalkan. Dia gojek juga misalkan. Tapi saya nggak tahu nih yang halal apa haram. Karena yang dia kerja itu halal, yang dicuri saya nggak tahu. Maka kita tahu harta yang diberikan itu tidak tahu apakah halal apa apa yang kita lakukan? Tinggalkan. Gitu tuh cara ngambil hukumnya. Sehingga ada pendapat keempat. Nah, ini pendapat keempat menarik. Bahwa syubhat adalah hukum yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Kecuali orang-orang khusus. Siapa orang-orang khusus itu? Para ulama. Orang umum seperti kita, orang awam itu belum tentu tahu. Itu namanya syubhat. Paham? Nah, lahirlah hukum yang pandangan yang keempat terhadap syubhat. Berarti ada berapa pandangan syubhat yang saya berikan malam ini? 4. Nah, kalau kita berpatokan kepada pendapat yang ketiga tadi yang membagi syubhat menjadi 3, saya ulangi karena ini penting. Kalau hukum asalnya haram, kita cuma ragu-ragu nih haramnya hilang atau belum, maka tetap berlaku hukum asal yaitu haram. Ya kan? Tetap berlaku hukum asal seperti memakan harta zakat tadi itu sebelum dizakatkan. Walaupun harta kita sendiri, karena harta zakat itu punya fakir miskin, bukan punya kita. Walaupun kita yang nyari. 2. Kalau hukum asalnya halal, lalu kita tidak tahu apakah masih halal atau tidak. Dengan sebab apa? Dengan sebab ada perbuatan yang menjurus kepada keharaman yang kita bisa belum pastikan. Seperti mentalak istri yang sah dinikahi secara agama, tapi kita ragu, benarkah talak itu sudah terjadi atau belum? Ini saya pernah ngucapin talak nggak ke istri ya? Kayaknya enggak, kayaknya iya, tapi nggak bisa dipastikan. Itu berlaku hukum asal. Hukum asalnya apa? Halal. Ya halal, berarti istrinya masih halal digauli. Arti halal digauli masih menjadi istrinya.
Tapi kalau pada hukum yang tidak jelas halal dan haramnya, tidak tahu hukum halalnya, juga tidak tahu hukum haramnya. Artinya hukum asalnya kita nggak ngerti nih. Seperti uang tadi. Ya kan? Karena dua tuh, ada uang halal, ada uang haram. Tapi yang mana satu kita nggak bisa pastikan. Sehingga kita tidak bisa mengatakan hukum asalnya halal atau haram. Ya kan? Maka dalam hal tersebut kita katakan yang paling baik dilakukan adalah meninggalkannya. Paham ya? Nah, terlepas dari 4 pendapat tadi yang seluruhnya, yang mengatakan halal, mengatakan haram, yang membagi tadi syubhatnya, ya kan? Ada juga yang mengatakan definisi syubhat itu yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Mereka bersepakat bahwa meninggalkan hal yang syubhat itu lebih baik. Kalau ketemu binatang misalkan, contoh. Saya lagi berburu rusa. Binatang buruan boleh dimakan kan? Walaupun nggak disembelih kan? Karena dalam Islam binatang yang boleh dimakan kan 2 cara. 1 disembelih, 2 diburu. Lalu kita baca bismillah, kita panah rusa. Di dekat tempat panahan itu ada sungai. Jatuh rusanya ke dalam sungai. Begitu kita lari ke sungai, kita ambil udah mati. Lalu kita ragu, ini matinya gara-gara panah saya atau gara-gara tenggelam? Karena kalau mati gara-gara panah, dia binatang buruan, halal dimakan. Tapi kalau mati gara-gara tenggelam, dia jadi bangkai, haram itu dimakan. Ya kan? Kata para ulama, ketika hal seperti itu tidak dipastikan lagi yang halal dan yang haram, yang paling baik tinggalkan. Mubazir lebih baik daripada haram. Contoh misalkan ada orang ngasih babi ke kita, maka mubazir kan? Ya kan? Mana lebih baik makan babi atau lebih baik dia mubazir? Mana lebih baik? Jangan lebih bayar makan, nanti lama-lama saya pensiun jadi mengajar nih. Hukumnya beda-beda, gitu ya. Jadi hukum mubazir tidak didahulukan dalam hal itu, karena harus didahulukan meninggalkan yang haram. Nah, pada syubhat pun juga sama. Yang paling utama ditinggalkan supaya mencapai tingkatan wara. Makanya bunyi hadisnya seperti ini. Coba lihat hadisnya. Famanittaqas syubhati. Barang siapa yang meninggalkan syubhat, faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Maka dia sudah terlepas, sudah menjaga diri untuk agamanya dan kehormatan. Nah, itu dia. Jadi ketika kita tidak lagi mengerti hukum halal haram, tinggalkan. Karena itu baik buat agama, baik buat kehormatan. Nah. Wa man waqa'a fi syubhati. Barang siapa yang jatuh di dalam syubhat, waqa'a fil haram, maka dia sudah jatuh ke dalam keharaman. Tapi kan tadi ada ulama yang menghalalkan, Ustaz. Karena ada syubhat yang halal tadi. Ya kan? Kita katakan yang dimaksud oleh hadis ini adalah syubhat yang mempunyai hukum dasarnya haram. Saya ulangi ya, yang mempunyai hukum dasar haram. Atau dalam makna yang lain, kata Ibnul Munir, apabila suatu perbuatan syubhat dilakukan sudah sangat banyak, dia bisa jatuh ke dalam yang haram. Nah, ini syubhat. Nggak apa-apa kan, syubhat nggak ada hukumnya. Hajar. Begitu sudah banyak, jadi haram. Jatuh ke dalam haram. Itu kata Ibnul Munir. Nah, sehingga kenapa para ulama memerintahkan kita, menganjurkan kita supaya meninggalkan yang syubhat, karena Nabi menginginkan hal tersebut. Dari mana kita tahu? Nanti kita lihat pada ujung hadis. Karena urusan syubhat ini menggoda sekali, karena dia kan kita bisa saja mengatakan, kan belum jelas halal haramnya. Karena dia orang mengatakan begitu kan samar-samar. Ya kan? Maka penutup hadisnya bukan lagi bicara halal haram, bicaranya tasawuf. Awalnya bicara halal haram, tapi tutupnya hadisnya pakai tasawuf, pakai urusan hati. Kenapa? Karena itu hanya bisa dikerjakan oleh orang yang punya keyakinan yang kuat. Kalau orang nggak punya keyakinan yang kuat, Allah akan selalu begitu. Dia akan selalu menjadi punya alasan agar dia bisa melakukan hal yang syubhat itu. Maka setiap ketemu yang syubhat, yang tidak diketahui halal haramnya, atau tidak diketahui hukumnya, maka
Kan. Lanjut. Karra'i yar'a haulal hima, seperti orang yang mengerjakan syubhat atau jatuh ke dalam hukum syubhat. Karra'i, seperti seorang pengembala, yar'a haulal hima, dia mengembalakan binatangnya, kambingnya misalkan, itu di sekitar tanah yang dimiliki. Seperti tanah milik negara, misal kalau di kita sekarang. Ya kan? Itu kalau kita memasukkan binatang buruan kita di situ bisa dipidana. Karena itu bukan area publik. Itu area privat itu. Tapi dia menggembalakannya pas di sisi perbatasan. Kan bisa saja kan binatang buruannya sekali-sekali makan sebelah sana. Ya kan? Itulah yang disebut dengan yushiku ayyar ta'afihi. Bisa saja dia kemudian membuat gembalanya itu makan dari rumput tanah yang bukan miliknya tadi itu. Atau bukan publik itu. Begitulah orang yang syubhat. Kenapa kata Imam Al-Munawi? Orang yang sering mengerjakan yang syubhat hatinya mengeras. Lama-kelamaan dia mengatakan nggak apa-apa sedikit. Yang tadi itu kan, begitu dia lihat, udah makan rumput di sana. Nggak apa-apa lah, baru satu kali tarik. Begitu kan? Begitu kan? Ini kalau ngomong ke pemerintahnya atau ngomong ke pemiliknya, nih saya dibawa ke pengadilan nih, mendingan nggak usah cerita. Padahal itu haram nggak? Haram kan? Tapi karena dia merasa, nggak apa-apa lah sedikit. Kan sedikit kan dari sebanyak banyaknya rumput yang dia makan kan syubhat karena bercampur halal dan haram, kan begitu kan? Apa kemudian yang terjadi? Dia mengatakan, nggak apa-apalah sedikit. Makanya kata Ibnu Munir, kalau sudah sering banyak ke syubhat, jatuhnya ke haram. Lama-lama itu udah banyak, hilang halalnya, kalah halalnya, menang haramnya. Itu dia. Maka pada hal-hal yang syubhat begini, saya nggak tahu hukumnya, tinggalkan, udah nggak usah dekat-dekat. Anggap saja itu haram, walaupun kita belum bisa pastikan hukumnya. Atau setidaknya perlakukan dia seperti sesuatu yang haram. Untuk apa Ustaz? Supaya menjaga diri. Karena menjaga diri tidak jatuh ke dalam yang syubhat, itu ribuan kali lebih baik daripada coba-coba masuk ke dalamnya. Walaupun cuma satu kali. Kalau haram memang sudah nggak ada perdebatan. Kan begitu? Nah, itu hati-hati dalam urusan syubhat. Nah, kemudian disebut lagi oleh Rasulullah, ala ketahuilah wa inna likulli malikin hima, bahwasanya bagi setiap raja itu ada tanah yang dijaga, tanah miliknya. Masuk, bayangkan kita penggembala gembalain kambing di tanah sultan, di tanah raja. Bayangkan gimana ceritanya. Sama seperti metik buah di tanah, betik sawit di tanah BUMN misalnya. Ya kan? Secara undang-undang kan tidak dibolehkan. Ya kan? Itu bisa ditangkap kan? Bisa dipidanakan. Atau mengambil apapun di tanah pemerintah, misalkan emas, ngaruh emas, di situ pula ada emas tuh. Tapi itu tanah sudah milik pemerintah misalkan. Misalkan gitu ya. Lalu kemudian kita ingin ngaruh emas itu, kira-kira dipidana nggak? Dipidana nggak? Pasti dipidana. Begitulah orang yang masuk ke dalam, itu perumpamaan saja. Untuk orang yang coba-coba masuk ke dalam urusan-urusan syubhat. Dan itu akan mudah sekali bagi kita melakukan hal itu. Karena ketika kita kejepit dengan kondisi ekonomi, kejepit dengan urusan kehidupan, hal-hal yang syubhat itu ngelakuin sedikit-sedikit itu merasa gampang. Nggak apa-apa lah daripada nggak makan. Nggak apa-apa lah daripada nggak pakai baju. Nggak apa-apa lah daripada nggak bisa ngerokok, nggak bisa ngopi, segala macam. Kan bisa aja kan? Akhirnya apa? Lama-lama dia hukumnya sama dengan hukum yang halal, yang syubhat ini. Lama-lama. Ketika sudah sampai menghalalkan syubhat, berarti sudah tidak lagi mengatakan bahwa dia tidak ada unsur haram. Atau setidaknya kita mengatakan, memastikan bahwa hukumnya sudah pasti halal. Padahal bisa saja pada syubhat itu tidak diketahui hukum halal haramnya. Bagaimana kemudian kita halalkan? Ya kan? Ya kan? Ini seperti rusa yang kita tembak tadi itu. Itu matinya gara panah atau gara mati tenggelam? Kita nggak tahu. Ini dibilang kena panah, iya. Tapi tenggelam juga, iya. Tapi ini matinya gara-gara apa ini? Ya kan? Tinggalkan. Hal yang syubhat tinggalkan. Jangan dekat. Atau misalkan begini. Kan boleh kalau kita berburu itu digigit anjing, kan? Binatang buruan ya. Selama dengan syarat anjing itu adalah anjing yang dilatih untuk berburu.
Dia ketika menggigit itu bukan untuk memakan dagingnya. Nah, karena dia sudah dilatih. Tapi tidak boleh anjing biasa, anjing yang tidak dilatih itu nggak boleh. Kalau pakai anjing biasa yang tidak dilatih untuk berburu, kalau dia gigit itu dianggap bangkai. Nah sekarang pertanyaannya satu, ini kita lepas anjing buruan. Dia ngejar tuh binatang buruan. Kok diterkam, tapi di saat bersamaan begitu sampai di tempat rusa tadi, ada anjing kita, ada juga serigala. Lalu kita bertanya, ini mati gara-gara anjing saya atau mati gara-gara serigala ini? Karena kalau mati dengan anjing buruan kita, gigitan anjing buruan kita, berarti dia binatang buruan halal. Tapi kalau mati gara-gara diterkam serigala menjadi bangkai. Syubhat kan? Bagaimana perlakuan kita? Tinggalkan. Perlakukan dia seperti yang haram. Supaya hati kita menjadi lembut dengan urusan Allah. Gitu tuh. Untuk menjaga agama dan kehormatan. Baik. Ala maka ketahuilah wa inna himallahi maharim. Sesungguhnya kehormatan Allah itu, kepemilikan Allah itu, penjagaan Allah terhadap kepemilikannya adalah hal-hal yang diharamkan. Artinya apa? Allah menjaga kita itu dengan cara kita meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Kalau batasan itu sudah kita lewati, tidak lagi kita pedulikan, maka tidak ada lagi kehormatan pada diri kita, tidak juga kehormatan pada agama kita. Maka bagaimana kemudian mohon ampun kepada Allah, bagaimana minta tolong kepada Allah? Nggak ada gunanya. Ini cara menjaga diri. Bayangkan, ini sudah mulai masuk ke ranah tasawuf. Dari yang mulainya halal haram dibawa masuk ke dalam urusan tasawuf. Bicara masalah hati. Maka Rasulullah SAW melanjutkan, ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah di dalam tubuh itu ada sebongkah daging. Daging itu idza saluhat, kalau dia baik, saluhal jasadu kulluh, seluruh tubuh akan jadi baik dengan sendirinya. Otaknya, kepalanya, tangannya, kakinya, semuanya jadi baik. Mulutnya tak akan lagi makan yang tidak baik. Telinganya tidak akan lagi mendengarkan yang tidak baik. Matanya tidak akan lagi melihat yang tidak baik. Perutnya tidak akan lagi dimasukkan dengan makanan yang tidak baik. Tangannya tidak akan lagi merengkuh yang tidak baik. Kakinya tidak akan lagi berjalan ke tempat yang baik. Kenapa? Karena di dalam tubuhnya ada bongkahan daging yang baik. Satu saja bongkahan daging. Wa idza fasadat, tapi bongkahan daging itunya rusak, kotor, jahat, fasadal jasadukul, seluruh tubuh rusak. Maka jangan heran kenapa telinga ingin dengar yang haram. Jangan heran kenapa ingin ngambil punya orang tanpa izin. Jangan heran kenapa kaki ingin melangkah ke tempat-tempat haram. Kenapa? Karena bongkahan daging tadi itu sudah rusak. Kotor, hitam sudah. Apa bongkahan daging itu? Ala wahiyal qalbu. Itulah yang disebut dengan hati. Sehingga ada syair begini bunyinya. Terkait dengan hati. Ma summiyal qalbu min illa min taqallubihi. Tidaklah hati itu disebut dengan qalbun kecuali karena dia terbolak-balik. Fahdar minal qalbi min qalbin wa tahwili. Maka hati-hatilah dengan qalbu disebabkan karena dia bisa terbolak-balik dan berubah-ubah. Itu syairnya. Jadi di dalam hukum agama, urusan masalah haram, halal, dan syubhat itu bukan cuma urusan pengen dan tidak pengen, tapi urusannya masalah hati. Ketika ada orang yang melakukan hal yang diharamkan oleh Allah, maka hatinya pasti salah, hatinya pasti kotor. Sebaliknya, orang yang cenderung selalu kepada yang halal, maka hatinya putih bersih. Orang yang hatinya putih bersih akan membuat seluruh tubuhnya menjadi bersih. Orang yang tubuhnya seluruhnya menjadi bersih, dia akan ketemu dengan Allah dengan cara yang terbaik. Sebaliknya, orang yang punya hati yang kotor, seluruh tubuhnya akan mulai terkena bercak-bercak kekotoran. Lumpur-lumpur dosa, limbah-limbah maksiat. Dan saat dia bertemu dengan Allah, Allah akan memalingkan pandangannya dari dia. Sehingga dia tidak akan dapatkan rahmat Allah. Bukankah kita selalu belajar bahwa dosa adalah penghalang doa? Sedangkan doa bagi muslim adalah senjata. Bukankah Rasulullah mengatakan ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Kalau senjata tak bisa lagi dipakai, digunakan untuk berperang, apalah guna pedang?
Kalau pedang tak bisa lagi diayunkan disebabkan tangan sudah lumpuh, apalah fungsinya sebuah pedang? Kalau doa yang dipanjatkan sudah tak didengarkan oleh Allah, apa gunanya doa tersebut? Maka cara supaya doa itu digunakan, ubah keinginan di dalam hati. Kalau ada yang haram, tinggalkan dengan yang pasti. Kalau ada yang syubhat, perlakukan seperti yang haram, agar kalaupun dia halal, itu tidak berdosa. Kalau dia haram, kita pun sudah terjaga. Dengan kondisi seperti itu, hati kita selamanya menjadi bersih. Penutup, hadis ini disebutkan oleh para ulama sebagai salah satu hadis yang sangat agung. Bukan hanya dari perspektif hukum syariat, tapi juga dari perspektif keyakinan dan tasawuf. Makanya ada ungkapan begini. Tasawuf itu adalah syariat yang tidak terlihat. Saya ulangi ya. Tasawuf itu adalah syariat yang tidak terlihat. Karena tasawuf itu bagian mainnya, bagian keyakinan, bagian hati. Tetapi syariat adalah tasawuf yang terlihat. Dalam bahasa yang sederhana, antara syariat dengan tasawuf tak bisa dipisahkan. Hadis ini menjelaskannya dengan sangat jelas. Ketika bicara tentang hukum halal haram, lalu bicara tentang masalah hati. Maka kata Imam Syafi'i, orang yang belajar fikih tidak belajar tasawuf, hatinya akan mengeras. Qasin lam yadhuq tuqa. Hatinya mengeras, dia tidak akan bisa menikmati ketakwaan. Dia tidak akan bisa merasakan ketakwaan. Itu seperti apa? Kenapa? Karena dia tahu syariat, tidak punya tasawuf. Dia tahu halal haram tapi hatinya tak bisa digunakan. Sebaliknya, orang yang tahu tasawuf tidak tahu syariat, jahulun fakaifal jahilu yuslihu. Itu adalah orang bodoh. Bagaimana mungkin orang bodoh bisa memperbaiki? Dalam bahasa sederhana, Imam Syafi'i mengingatkan bahwa antara syariat dengan tasawuf harus disatukan. Itu sebabnya kenapa kalau kita baca kitab Ihya Ulumuddin misalkan, itu bab syariatnya dijelaskan, unsur syariatnya dijelaskan, unsur tasawufnya juga diperjelas. Supaya kedua-duanya menyatu. Syariat tanpa tasawuf pincang. Tasawuf tanpa syariat tidak ada gunanya. Itu sebabnya. Nah, oleh sebab itu, kembali ke topik kita, satu, menghayati hadis ini bukan hanya dari sisi mana yang halal dan yang haram saja, tapi mana yang membuat hati kita terjaga supaya tidak kotor. Kalau ada hukum yang tidak kita ketahui halal haram, bisa saja karena kita tidak tahu atau bisa juga karena kita belum tanya kepada orang yang tahu. Maka kita pandang itu menjadi hukum syubhat. Dalam kondisi itu meninggalkannya lebih baik. Bisa dipahami? Untuk menjaga-jaga. Wallahu a'lamu bissawab. Selesailah sudah pembahasan kita terkait masalah ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Ada? Atau saya yang tanya? Apa? Buah kurma. Dengan ceramah kalau batangnya itu masuk ke halaman rumah kita itu milik kita, ya. Begini. Kalau orang yang punya tanaman itu setengah dari batangnya, dahan-dahannya itu masuk ke wilayah kita, berarti dia sudah mengambil wilayah kita. Dan untuk berada di wilayah kita kan harus izin. Ya kan? Kalau dia tidak izin, maka dianggap bagian wilayah itu bisa dimakan. Itu yang pemahaman itu. Tapi ada ulama yang tidak melakukan itu. Ada ulama yang tidak melakukan itu. Dulu pada masa Rasulullah ada seorang sahabat itu setelah sholat subuh selalu cepat pulang. Dia nggak pernah doa setelah sholat, cepat sekali pulang. Sholat duhur juga sama, pulang terus. Sampai sahabat terganggu, ini orang nggak pernah zikir sih. Nggak pernah duduk sebentar untuk berdoa ke Allah. Begitu assalamualaikum langsung pergi. Gimana nih ceritanya? Dipanggillah sahabat yang oleh Nabi, ditanya kenapa. Kata sahabat ini, ya Rasulullah,
tetanggaku punya tanaman, punya pohon besar, buahnya tuh ke atap rumahku. Kalau jatuh tuh pas di depan rumahku. Anakku masih kecil ya Rasulullah. Aku takut anakku akan mengambil buah itu lalu dia makan. Karena ketidaktahuannya lalu bercampurlah dagingnya dengan yang haram. Itu kata sahabat tadi. Dia memastikan untuk pulang dengan cepat karena takut anaknya nanti tiba-tiba keluar rumah ngambil buah yang haram tadi itu. Yang sebagian membolehkan. Kenapa sahabat itu melakukan hal itu? Karena sudah menggunakan batasan tasawuf. Menjaga lebih baik daripada memperbaiki. Ketika itu dianggap ini halal apa haram, beliau lebih memilih untuk meninggalkan. Itulah waman taqa syubhat itu. Itu amalan itu. Maka yang melakukan hal seperti ini itu lebih baik. Tinggalkan. Lebih baik. Nah, dan itu sudah pernah dilakukan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun dalam hal pertanyaan tadi memang ada ulama yang mengatakan boleh, tapi tidak melakukan itu lebih dahsyat. Kenapa dahsyat? Bisa membuat orang itu sampai pada tingkatan wara'. Seorang yang wara' tadi itu. Kalau mau cari pahala wara' bukan hanya tinggalkan yang haram, tapi juga tinggalkan yang syubhat. Wallahu a'lamu bis-shawab. Mana lagi? Cukup? Baik. Kita cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat terkait dengan hadis ini. Kita berdoa kepada Allah supaya kita bisa meninggalkan hal-hal yang syubhat. Sehingga kemudian hati kita terjaga selalu bersih di mata Allah. Dan ketika kita berhadapan dengan Allah nantinya, Allah ridha dengan apa yang kita lakukan. Karena Allah pencemburu. Allah tidak senang ciptaannya melakukan sesuatu karena yang lain. Tapi Allah ingin hambanya melakukan sesuatu karena dirinya. Maka kita ingin melakukannya karena Allah. Dan semoga saja dengan sebab itu Allah akan melimpahkan rahmatnya nanti di hari kiamat. Dosa yang besar pun bisa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan kepada Allah juga, keluarga kita, orang tua kita, teman-teman kita, saudara kita seluruhnya juga dijaga oleh Allah dari terlempar ke lubang dosa atau ke jurang kemaksiatan. Dan pada akhirnya kita berdoa orang-orang baik yang duduk bersama di dalam kebaikan bisa disatukan kembali oleh Allah di dalam surganya Allah nanti setelah bangkit dari kematian. Itu saja yang bisa kita sampaikan malam ini. Saya akhiri. Hadanallahu wa yakum ajmain. Kita tutup dengan doa